Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diana Oktaviana Antaresti. Di sini saya akan mempresentasikan laporan koasistensi diagnosa laboratorik saya yang berjudul Studi Kasus Infeksi Alphan Endotheliotrophic Herpes Virus (EEHV), Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium guelphium, dan Quillonia travancra pada gajah Asia Elpis maximus. Riwayat kasusnya adalah sebagai berikut. Data hewan, gajah Asia Elpis maximus, betina umur 3 tahun bernama Saima. Anamnesa, gajah lahir di alam liar di hutan Sumatera. Pada umur 6 bulan, gajah dipindahkan ke Taman Nasional Waikambas, dan pada umur 1 tahun, gajah dipindahkan ke Kebun Binatang Surabaya. Gajah dirawat oleh kiper dan dikandangkan bersama dengan 4 gajah lainnya, yaitu 1 ekor gajah betina umur 5 tahun, 2 ekor gajah betina dewasa, dan 1 ekor gajah jantan dewasa yang baru didatangkan 1 tahun setelahnya. Gajah diberikan makanan yang terdiri dari pisang, melon, kentang, rumput gajah, tebu, dan konsentrat. Setiap siang hingga sore hari, gajah dilepaskan pada lapangan berpasir yang disertai dengan pagar, sehingga gajah dapat berinteraksi secara bebas dan aman dengan pengunjung di kebun binatang. Seminggu sebelum mati, gajah masih terlihat sehat dan aktif, tetapi terdapat penurunan berat badan dibandingkan dengan minggu sebelumnya. 4 hari kemudian, nafsu makan gajah semakin menurun, lemah, dan tidak aktif. Kemudian gajah ditempatkan pada kandang isolasi. Dokter hewan yang bertugas mengambil beberapa sampel seperti darah, feses, dan thrombus. Keesokan harinya, gajah ditemukan mati dengan posisi rebah lateral atau lateral rekumbensi tanpa diberikan terapi sebelumnya. Dan sesegera mungkin, dokter hewan melakukan nekropsi untuk menginspeksi penyebab kematian gajah tersebut. Gejala klinisnya yaitu gajah mengalami penurunan nafsu makan, diare, lesu, tidak aktif, terjadi penurunan berat badan, nafas terengah-engah, lidah sianosis, serta kepala, leher, dan belalai mengalami pembengkakan. Berikut adalah gambar dari gejala klinis pada infeksi EHV. Terlihat adanya pembengkakan pada kepala dan wajah serta belalai akibat dari edema subkutan. Selain itu, juga terdapat hemoragi petekiae hingga sianosis pada lidah. Pertama, studi kasus patologi. Setelah dilakukan nekropsi, beberapa organ pada gajah mengalami perubahan secara makroskopik maupun mikroskopik. Organ pertama yaitu jantung. Pada jantung mengalami hemoragi dan hemoraginya menyebar mulai dari epikardium, endokardium, hingga miokardium. Secara mikroskopik terlihat adanya akumulasi eritrosit ekstravaskular atau hemoragi pada jaringan interstitium miokardium. Kemudian juga terlihat adanya inklusi intranuklear pada sel endotel jantung. Organ selnya yaitu hepat. Secara makroskopik terlihat adanya hemoragi pada hepar yang ditandai dengan warna yang lebih gelap dibandingkan dengan warna pada hepar yang normal. Kemudian secara mikroskopik terlihat juga adanya benda inklusi intranuklear pada sel endotel pembuluh darah hepar. Organ selnya yaitu limfoglandula. Secara makroskopik terlihat adanya hemoragi ekimose pada limfoglandula. Secara mikroskopik terlihat adanya hemoragi dan infiltrasi limfosit pada limfoglandula. Organ selnya yaitu kolon. Secara makroskopik terlihat adanya hemoragi petekiae dan ditemukan juga adanya larva dan cacing nematoda dewasa berukuran kecil dan berwarna putih. Secara mikroskopik terlihat adanya hemoragi dan infiltrasi limfosit pada lamina propria mukosa dan submukosa kolon. Selain itu juga terlihat adanya benda inklusi intranuklear pada sel endotel di lapisan submukosa kolon. Selain itu juga terlihat adanya erosi pada epitel mukosa dan ditemukan adanya potongan larva nematoda pada lapisan lamina propria mukosa dan submukosa. Ini merupakan potongan larva melintang dan ini potongan larva membujur. Organ selnya yaitu pulmo. Secara makroskopik terlihat adanya nodul granulomatosa multifokal dan adanya mineralisasi atau pengapuran pada parenkim pulmo.
Dan ini terdapat massa caseosa dan biasanya pulmo memiliki konsentrasinya keras. Dan nodul granulomatosanya berwarna putih kekuningan. Secara mikroskopik akan terlihat adanya nekrosis caseosa yang dikelilingi oleh jaringan ikat fibrosa. Selain itu juga terlihat adanya infiltrasi giant cell dan limfosit dan adanya debris cell. Selain itu juga terlihat adanya pelebaran rongga alveolar dan terdapat struktur membran hyalin eosinofilik. Selain itu juga terlihat adanya infiltrasi fibrosit pada dinding alveolar. Kesimpulan, berdasarkan hasil studi kasus pemeriksaan patologi secara makroskopik dan mikroskopik, gajah betina berumur 3 tahun tersebut mengalami pankarditis, hepatitis, limfadenitis, kolitis, dan pneumonia. Selanjutnya, studi kasus mikrobiologi. Berdasarkan perubahan-perubahan patologi yang telah ditemukan sebelumnya, terdapat beberapa etiologi yang dicurigai menjadi penyebab kematian gajah tersebut. Yang pertama, etiologi yang dicurigai yaitu EEHV. Dikarenakan pada hasil patologi ditemukan adanya hemoragi dan badan inklusi intranuklear pada beberapa organ setelah dilakukan nekropsi. Untuk deteksi virus EHV atau Elephant Endotheliotrophic Herpesvirus ini, sampel yang digunakan yaitu mukus nasal atau trachea, jantung, hepar, limfoglandula, dan kolon. Untuk deteksinya sendiri menggunakan PCR atau polymerase chain reaction. PCR ini merupakan gold standar untuk deteksi dan identifikasi EEHV pada gajah. PCR ini berfungsi untuk deteksi genom virus yang sangat berguna apabila sampel tidak bisa dilakukan isolasi virus ataupun deteksi antigen. Nah, ini pada PCR dengan pewarnaan ethidium bromide akan menunjukkan hasil atau produk PCR yang berbentuk pita putih dengan ukuran molekul yang spesifik. Dan ini merupakan hasil positif EEHV. Pada putaran pertama, pita terlihat ukuran 520 BP dan pada putaran kedua pita berukuran 250 BP. Selanjutnya, etiologi yang kedua yang dicurigai adalah Mycobacterium sp. Dikarenakan pada hasil patologi ditemukan adanya lesi granulomatosa dan nekrosis caseosa pada pulmo. Nah, untuk isolasi bakteri Mycobacterium sp ini, sampel yang digunakan yaitu mukus nasal atau trachea dan pulmo. Yang pertama yaitu dilakukan pengecatan tahan asam atau Chil-Nielsen. Jadi secara prinsip Mycobacterium ini mempunyai struktur asam mikolat pada dinding selnya, sehingga sulit untuk dilakukan pengecatan gram dan memerlukan pengecatan secara khusus. Mycobacterium ini yang dilakukan pengecatan tahan asam akan menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan terlihatnya morfologi individu berbentuk batang dan berwarna merah. Selanjutnya, untuk isolasi bakteri Mycobacterium sp ini juga bisa dilakukan dengan penanaman pada media Lowenstein-Jansen agar. Jadi media Lowenstein-Jansen ini merupakan media yang selektif, diferensial, sekaligus enrichment untuk isolasi dan kultivasi Mycobacterium. Media LJ sebagai media diferensial antar spesies Mycobacterium ini didasarkan pada kecepatan pertumbuhan dan kemampuan menghasilkan pigmen. Nah, untuk yang pertama, ini berdasarkan kecepatan pertumbuhan didapatkan pertumbuhan koloni bakteri yang tumbuh pada waktu kurang dari 7 hari atau rapid growing dan menghasilkan koloni dengan pigmen berwarna kuning gelap hingga orange ketika diinkubasi pada ruangan yang gelap maupun yang terang dan morfologinya berbentuk halus dan berukuran 2 mm. Kemudian yang kedua,
Pada selang waktu sekitar 2 hingga 3 minggu, juga tumbuh eh, bakteri dengan morfologi yang terlihat seperti bunga kol, kasar dan berwarna kekuningan, dan tidak menghasilkan pigmen ketika diinkubasi pada ruangan yang gelap maupun yang terang. Sehingga bakteri ini diklasifikasikan sebagai slow growing karena tumbuh lambat dan non kromogenik karena tidak berpigmen. Selanjutnya, untuk mengetahui spesies Mycobacterium pada media Lowenstein-Janssen-Agar yang telah dilakukan sebelumnya, dilakukan identifikasi bakteri. Yang pertama, dilakukan identifikasi bakteri untuk kelompok-kelompok yang tumbuh secara rapid growing dan memiliki karakter skotokromogenik. Skema identifikasinya ditunjukkan sebagai berikut, seperti pada grafik berikut. Untuk identifikasi pada kelompok rapid growing dan skotokromogenik ini dilakukan uji sebanyak 4, yaitu yang terdiri dari aryl sulfatase, uji fermentasi karbohidrat atau manitol, uji alantoinase, dan uji nitratase. Yang pertama, uji aryl sulfatase. Jadi aryl sulfatase ini merupakan suatu enzim yang dapat menghidrolisis ikatan antara kelompok sulfat dan struktur cincin aromatik dalam senyawa dengan rumus kimia ROSO3H atau sulfonic acid. Jadi dalam kasus ini hasil uji menunjukkan positif yang ditandai dengan adanya perubahan warna merah atau pink pada media. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Mycobacterium ini memiliki enzim aryl sulfatase. Kemudian uji yang kedua yaitu uji manitol. Jadi pada media purple blood ini mengandung bromkresolpapa yang digunakan sebagai indikator pH. Pada uji ini hasil menunjukkan positif uji manitol yang ditandai dengan warna kuning karena Mycobacterium menghasilkan asam hasil dari fermentasi manitol. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji alantoinamidase. Selain fermentasi karbohidrat sebelumnya, Mycobacterium dengan tipe rapid growing ini juga memiliki kemampuan untuk menghidrolisis beberapa amida menjadi asam organik bebas dan amonia bebas. Nah, pada kasus ini hasil uji alantoinamidase menunjukkan hasil yang positif yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru setelah larutan ditambahkan dengan reagen Russell. Kemudian yang keempat yaitu uji nitratase. Jadi prinsip uji reduksi nitrat atau nitratase dengan enzim nitratase ini diselesaikan pada kemampuan enzim nitratase untuk mereduksi nitrat menjadi nitrit. Nah, pada kasus ini hasil uji menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan warna pink hingga merah pada media. Sehingga bakteri Mycobacterium pada kasus ini memiliki enzim nitratase. Nah, kesimpulan dari keempat uji yang telah dilakukan sebelumnya yaitu aryl sulfatase, manitol, alantoinamidase, dan nitratase yang menunjukkan hasil positif, maka disimpulkan identifikasi bakteri ini mengarah ke Mycobacterium guelphium sesuai dengan skema identifikasi sebelumnya. Kemudian, yang kedua yaitu identifikasi bakteri dengan karakter slow growing dan non-kromogenik. Berikut adalah skema identifikasi kelompok Mycobacterium dengan karakteristik slow growing dan non-kromogenik. Dilakukan uji pada 4 media. Yang pertama yaitu media dengan gliserol, media uji niacin, uji nitratase, dan uji pirazinamid atau pirazinamidase. Untuk sampel yang digunakan yaitu berasal dari biakan murni dari media Lowenstein-Janssen-Agar sebelumnya. Yang pertama yaitu media Lowenstein-Janssen dengan tambahan gliserol. Nah, beberapa bakteri, terutama Mycobacterium, pada media mengandung gliserol ini
bisa tumbuh. Dan pada kasus ini hasil hasil penanaman bakteri pada media ini menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan tumbuhnya koloni yang berbentuk kasar, tidak rata, keras, dan menonjol ke permukaan. Nah, salah satu bakteri yang bisa tumbuh pada media ini yaitu Mycobacterium tuberculosis. Hal inilah yang membedakan Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis, karena Mycobacterium bovis tidak bisa tumbuh pada media dengan gliserol. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji niacin. Nah, pada uji ini niacin atau asam nikotinat sangat berperan penting dalam proses reaksi oksidasi reduksi pada mekanisme kerja Mycobacterium. Nah, uji akumulasi niacin ini bisa menggunakan cross filter atau secara klasik atau secara langsung. Pada kasus ini, hasil uji menunjukkan positif yang ditandai dengan adanya perubahan warna kuning pada media. Nah, sehingga pada uji ini, adanya akumulasi niacin menunjukkan bahwa bakteri Mycobacterium ini tidak memiliki enzim yang dapat mengubah niacin menjadi niacin ribonukleotida. Selanjutnya uji nitratase. Nah, ini uji nitratase yang memiliki prinsip enzim nitratase untuk mengubah nitrat menjadi nitrit. Nah, pada kasus ini, hasil uji menunjukkan hasil yang positif yang ditandai dengan adanya perubahan warna pink atau merah pada media. Sehingga disimpulkan pada uji ini, Mycobacterium ini memiliki enzim nitratase. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji pirazinamidase. Jadi pyrazinamide atau PZA ini merupakan obat anti tuberkulosis yang efektif digunakan pada spesies tertentu, misalnya Mycobacterium tuberculosis, tetapi tidak pada Mycobacterium bovis. Pada uji ini menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan adanya hasil positif dari uji pyrazinamidase ini. Sehingga disimpulkan Mycobacterium ini memiliki enzim pyrazinamidase yang dapat mendeaminasi pyrazinamid menjadi amonia dan pyrazinoic acid sehingga akan bentuk warna pink pada media. Kesimpulan dari yang kedua ini yaitu pada media gliserol, uji niacin dan uji nitratase serta uji pyrazinamidase yang menunjukkan hasil positif ini dapat disimpulkan bakteri Mycobacterium yang teridentifikasi pada kasus ini yaitu Mycobacterium tuberculosis. Sehingga kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan mikrobiologi pada gajah Asia atau Elephas maximus, terdeteksi adanya Elephant Endotheliotrophic Herpes Virus atau EEHV serta teridentifikasi bakterium Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium guelphium. Selanjutnya yaitu studi kasus parasitologi. Pada studi kasus parasitologi ini, sampel pemeriksaan yang digunakan yaitu feses, ingesta, kerokan usus, apus darah, pulmo, jantung, dan hepar. Hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Untuk pemeriksaan feses, dengan metode natif didapatkan positif telur cacing strongil. Untuk metode sedimentasi, positif larva nematoda, dan metode sentrifus atau pengapungan, positif telur cacing strongil. Untuk pemeriksaan ingesta, didapatkan hasil positif adanya cacing Colonia travancra. Untuk kerokan intestinum tenue atau usus halus didapatkan hasil negatif. Pemeriksaan kerokan intestinum crassum atau usus besar terutama kolon didapatkan hasil positif adanya larva nematoda. Untuk pemeriksaan pulmo negatif, pemeriksaan jantung negatif, pemeriksaan hepar negatif, dan pemeriksaan apus darah juga negatif. Berikut adalah pemeriksaan dengan menggunakan sampel feses dengan metode natif dan sentrifus. Terlihat adanya telur cacing Colonia
SP dengan ukuran 84 kali 52 mikrometer. Ini merupakan dinding telur dan ini merupakan segmen di dalam telur. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan sampel feses dengan metode sedimentasi dan kerokan mukosa kolon didapatkan adanya larva nematoda stadium 3 atau L3 yang ditemukan pada feses gajah serta pada kerokan mukosa kolon. Ini merupakan ujung anterior larva dan ini merupakan ujung posterior larva. Selanjutnya sampel yang digunakan yaitu Engesta yang berasal dari kolon. Nah, dari Engesta ini ditemukan adanya bentukan cacing dewasa seperti ini yang berbentuk panjang, putih, gilik, ramping, dan berwarna putih. Biasanya cacing jantan memiliki panjang 13 hingga 18 mm dan cacing betina biasanya berukuran lebih panjang seperti A dan F ini berukuran antara 19 sampai 28 mm. Dan untuk pengamatan mikroskopik lebih dekat terlihat bentukan ujung anterior dari Quillonia travancra ini. Ini merupakan papila, ini merupakan esofagus. Untuk ujung posterior Quillonia travancra jantan, ini merupakan spiculum. Ini merupakan yang D merupakan dorsal ray dari Brusa copulatrix dan E ini merupakan rami dari Brusa copulatrix. Kesimpulan, berdasarkan hasil studi kasus pemeriksaan parasitologi, gajah betina berumur 3 tahun tersebut terinfeksi parasit nematoda Quillonia travancra pada kolon. Selanjutnya, studi kasus patologi klinik. Berikut adalah hasil pemeriksaan hematologi menunjukkan pada infeksi EHF terjadi penurunan leukosit, penurunan heterofil, penurunan limfosit, penurunan monosit, dan penurunan platelet. Pada infeksi Quillonia travancra terlihat adanya hasil penurunan PCV, penurunan HB, penurunan eritrosit, penurunan leukosit, terjadi peningkatan heterofil, penurunan limfosit, peningkatan eosinofil, dan penurunan monosit. Dan pada infeksi Mycobacterium tuberculosis terlihat adanya heterofil band dan terjadi peningkatan heterofil band, terjadi peningkatan eosinofil dan peningkatan platelet. Berikut adalah hasil pemeriksaan apus darah. Yang pertama, eritrosit. Berikut adalah morfologi eritrosit pada gajah. Kemudian ini adalah morfologi platelet pada gajah. Berikut adalah morfologi heterofil pada gajah. Berikut adalah morfologi dari heterofil band atau heterofil yang masih muda. Kemudian berikut adalah morfologi dari basofil. Berikut adalah morfologi dari eosinofil. Berikut adalah morfologi monosit pada gajah. Ini adalah monosit yang tidak berlobus dan ini beberapa monosit yang memiliki lobus atau berlobus. Berikut adalah morfologi limfosit pada gajah. Dan kesimpulan, berdasarkan hasil studi kasus pemeriksaan patologi klinik, gajah yang terinfeksi EEHV mengalami leukopenia, heteropenia, limfopenia, monositopenia, dan trombositopenia. Gajah yang terinfeksi parasit Quillonia travancra mengalami anemia normositik normokromik, leukopenia, heterofilia, limfopenia, eosinofilia, dan monositopenia. Dan gajah yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis mengalami Left-Shift, eosinofilia, dan trombositosis. Selanjutnya adalah patogenesis dari studi kasus secara keseluruhan pada laporan koasistensi diagnostik ini. Yang pertama, faktor predisposisi yaitu sanitasi kurang memadai, lingkungan kurang nyaman, manajemen pengobatan dan pemeriksaan kesehatan yang buruk, sehingga memicu adanya stres dan daya tahan tubuh atau imunitas mengalami penurunan. Selain itu juga kontak dengan pengunjung yang terinfeksi agen penyakit terutama yang zoonosis juga bisa menjadi faktor predisposisi pada kasus ini.
Kemudian gajah kan mudah terinfeksi oleh agen penyakit patogen ini ataupun agen-agen komensal dari lingkungan. Nah, untuk infeksi Elephant Endotheliotrophic Herpesvirus ini transmisinya berasal dari droplet atau inhalasi aerosol. Kemudian virus akan merusak sel endotelium pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung, sehingga akan terjadi hemoragi pada endokardium, epikardium, dan miokardium. Secara mikroskopik akan terlihat adanya hemoragi benda inklusi intranuklear pada endotel, eh, sehingga akan terjadi pankarditis. Kemudian yang kedua yaitu pada hepar. Secara makroskopik akan terlihat adanya hemoragi, secara mikroskopik akan terlihat adanya hemoragi dan adanya benda inklusi intranuklear pada endotel, dan akan menyebabkan hepatitis. Pada limfoglandula, secara makroskopik akan terlihat adanya hemoragi ekimose. Secara mikroskopik akan terlihat adanya hemoragi dan infiltrasi limfosit, sehingga dapat mengalami limfadenitis. Pada kolon, secara makroskopik akan terlihat adanya hemoragi ekimose dan adanya hemoragi secara mikroskopik akan terlihat adanya hemoragi, infiltrasi limfosit, benda inklusi intranuklear, sehingga akan timbul kolitis. Nah, dari keempat perubahan ini akan menimbulkan adanya leukopenia, heteropenia, limfopenia, monositopenia, dan trombositopenia, sehingga akan menunjukkan gejala klinis berupa penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, lesu, lidah sianosis, serta kepala leher dan belalai mengalami pembengkakan. Kemudian infeksi yang kedua yaitu Mycobacterium tuberculosis dan infeksi Mycobacterium gilfum. Nah, ini keduanya mengalami transmisi secara inhalasi. Kemudian akan menginfeksi pulmo. Untuk tuberkulosis akan menginfeksi pulmo dan persistensi intraseluler dan mengalami nonativasi makrofag. Untuk Mycobacterium gilfum akan menyebabkan hipersensitivitas pada pulmo, sehingga secara patologi akan terlihat makroskopik tuberosis adanya nodul granulomatosa, mikroskopik adanya nekrosis kaseosa dan infiltrasi sel radang. Untuk Mycobacterium gilfum akan terlihat adanya emfisema, membran hialin, dan infiltrasi fibrosit. Sehingga pada kedua kasus ini akan menyebabkan pneumonia dan akan menimbulkan heterofil lepsif, eosinofilia, dan trombositosis, dan akan menimbulkan gejala klinis seperti lesu, tidak aktif, nafas terengah-engah, dan penurunan nafsu makan pada gajah. Kemudian infeksi yang terakhir yaitu infeksi dari Quillonia travancra. Nah, untuk transmisinya secara oral, kemudian parasit akan merusak epitel dan menembus hingga lapisan submukosa kolon. Sehingga pada kolon akan terlihat adanya perubahan makroskopis, adanya larva cacing dewasa, dan secara mikroskopis akan terlihat adanya erosi epitel pada mukosa dan terlihat adanya potongan hematoda. Dan hal ini dapat menyebabkan kolitis sehingga bisa menimbulkan anemia normositik normokromik, leukopenia, heterofilia, limfopenia, eosinofilik, monositopenia, dan akan menunjukkan gejala klinis seperti lesu, tidak aktif, diare, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan. Sehingga kesimpulan dari keseluruhan studi kasus pada makalah ini yaitu berdasarkan studi kasus patologi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, dapat disimpulkan bahwa gajah Asia atau Elephas maximus betina umur 3 tahun terinfeksi Elephant Endotheliotrophic Herpesvirus atau EEHV, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium gilfum, dan Quillonia travancra. Untuk sarannya yaitu upaya pencegahan penyakit infeksius pada gajah dapat dimulai dengan memperhatikan kesejahteraan hidupnya yang meliputi pemenuhan asupan pakan dan nutrisi yang meliputi karbohidrat, protein, vitamin, mineral, pemenuhan kebutuhan air, sanitasi lingkungan hidup gajah harus dilakukan dengan baik, keamanan dan kenyamanan wilayah juga harus diperhatikan, serta harus dilakukan general check-up secara rutin untuk memastikan kesehatan gajah dan mendeteksi gejala penyakit secara dini, agar penyakit bisa tertangani dengan cepat sehingga tidak menimbulkan infeksi sekunder dan kematian pada gajah. Terima kasih. Sekian presentasi laporan koasistensi diagnosa laboratorik saya pada hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.